Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Imam Lutfi. Ana tullab min qismi al-lughatul arabiyyah. Fi hadal video sanabhasu al-hiwayah untuk MTS kelas 8 pada pasangan KD titik 5 dan 4.5, 3.6 dan 4.6. Tetapi sebelum itu kita harus tahu dulu KD-KD atau kompetensi dasar apa yang ada di dalam materi al-hiwayah. Yang pertama adalah KD 3.5, yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah, yang melibatkan tindak tutur membuat pilihan dan argumentasinya dengan memperhatikan susunan gramatikal jumlah fi'liyah. Selanjutnya 4.5, yaitu mendemonstrasikan tindak tutur membuat pilihan dan argumentasi dengan memperhatikan susunan gramatikal terkait jumlah fi'liyah baik secara lisan maupun tulisan. Lanjut ke KD 3.6, yaitu menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal jumlah fi'liyah tersebut. Ya, terus yang terakhir yaitu kompetensi dasar 4.6 yang isinya menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, fungsi dari susunan gramatikal terkait jumlah fi'liyah. Lanjut, terkait materi al-hiwayah, kita harus tahu mufradat atau kosakata yang ada di dalam materi al-hiwayah tersebut. Yang pertama, mufradatnya itu ada ar-rasm, yaitu melukis, terus at-taswir, memotret, terus qiraatul qadam, seorang bermain bola, bola kaki ya. Selanjutnya qiraah, membaca, dan yang terakhir at-tabqa, memasak, yaitu adalah kosakata atau mufradat terkait materi al-hiwayah. Dan ada banyak mufradat yang lain yang tidak saya sebutkan. Lanjut, dalam materi al-hiwayah di sini ada beberapa maharoh. Yang pertama adalah maharoh at-taraqib. Dalam at-taraqib di sini seorang siswa akan mempelajari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan apakah jumlah ismiyah itu? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim dan biasanya susunannya berupa mubtada dan khobar. Contohnya seperti waladi tuhibbu al-qiraah. Ya, itu. Dan waladi ini adalah menjadi mubtada, dan mubtada tersebut merupakan isim atau jumlah ismiyah. Tuhibbu menjadi khobarnya dari waladi. Selanjutnya yaitu akan mempelajari jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il, baik fi'il madi atau fi'il mudhari'. Dan di sini saya akan memberikan contoh jumlah fi'liyah yang berupa fi'il mudhari'. Tuhibbu waladi al-qiraah. Tuhibbu adalah fi'il mudhari', dan waladi adalah menjadi fa'il dari tuhibbu. Lanjut. Selanjutnya maharoh al-kalam. Dalam al-kalam biasanya seorang guru akan memberikan atau akan mengaplikasikan materinya tersebut ke hiwar, yaitu percakapan-percakapan seorang siswa dengan siswa yang lain. Contohnya seperti Assalamualaikum, ahlan wa sahlan ya akhi. Waalaikumsalam, ahlan wa marhaban ya akhi. Min aina anta? Ana min Jakarta. Wa anta? Ana min Surabaya. Hal anta tuhibbina al-qiraah? Naam, uhibbu al-qiraah.
Wahia min riwayati. Wahal tuhibbina taswir. Nam ahwi edon taswir. Ya, itu adalah terkait kiwar yang ada di dalam maharoh al-kalam. Kurang lebihnya seperti itu percakapan-percakapannya. Lanjut ke maharoh al-istima. Dalam al-istima, seorang guru nanti akan ngasih soal terkait materi al-hiwayah. Dan soal-soalnya ini akan berupa pertanyaan baik dari video atau langsung dari seorang guru tersebut. Dan siswa akan menjawabnya, akan memilih gambar yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh seorang guru tersebut. Misalkan contohnya seperti ini. Ma hiwayah umuka, apa hobi ibumu? Nah, misalkan jawaban yang nomor 1 yaitu ada seorang guru, ada gambar ya seorang guru lagi memasak. Terus yang kedua ada seorang laki-laki yang sedang memotret. Terus yang ketiga ada seorang anak yang sedang bermain sepak bola. Dan ini mana gambar yang tepat untuk pertanyaan yang tadi yang diberikan oleh seorang guru tersebut. Dan jawaban yang tepat adalah jawaban yang nomor 1, yaitu seorang guru yang sedang memasak. Oke, selanjutnya adalah maharoh al-kitabah. Di maharoh al-kitabah, di sini seorang siswa akan menulis jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il mudhari'. Nah, contohnya atau bisa jadi seorang siswa tersebut membuat contoh atau mengisi soal yang diberikan oleh seorang guru terkait dengan fi'il mudhari' yang diawali dengan fi'il mudhari' tentunya. Contohnya yadbahu ummi fi matbah. Ibuku memasak di dapur. Ya, itu adalah contoh dari jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il mudhari' terkait mahroh al-kitabah. Atau bisa jadi contohnya seperti seorang guru memberikan teks-teks berupa percakapan-percakapannya. Nah, seperti al-hiwar. Nah, dan di situ seorang siswa disuruh untuk membacanya dari teks tersebut. Dan tujuannya apa? Supaya siswa tersebut tahu kosakata dan lancar dalam berbahasa Arab. Atau bisa jadi menulis kembali dari teks-teks tersebut yang diberikan oleh seorang guru. Lanjut. Selanjutnya yang terakhir yaitu maharoh al-qiraah. Di maharoh al-qiraah di sini seorang guru memberikan beberapa teks yang masih belum ada harokatnya atau yang gundul ya. Nah, seorang siswa nanti akan membacanya teks tersebut dan apakah bacaannya itu benar atau salah. Contohnya seperti ana uhibba riyadhah adidan li annaha laisa marsatun al-jisma fa hasbu bal taj'alur raha lin nafsi fil fikri ba'da fi'liha. Dan itu apabila seorang siswa sudah membacanya, apakah itu bacaannya benar atau salah. Dan apabila terdapat kesalahan, maka seorang guru akan membenarkannya terkait susunan yang benar di dalam materi tersebut terkait al-hiwayah. Dan percakapannya di sini harus sesuai dengan materi ya, yaitu materi al-hiwayah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.